Salam jumpa, kembali bersama saya Maria Makulata dalam program Da Inspirasi. Menaikkan kisah perjalanan insan secila menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan. Pemirsa terlahir dalam kondisi fisik tidak sempurna, serta kondisi ekonomi yang minim membuat Sahabudin hanya dapat berpasrah diri, namun tidak membuatnya patah semangat dalam menjalani kehidupan. Mengetahui kondisi ini, relawan Seci memberikan bantuan agar Sahabudin setidaknya dapat berjalan dengan normal. Bantuan berupa tongkat pun diberikan. Kisahnya berikut ini. Desa Cirumpak, Kecamatan Kronjo, Tangerang, Banten. Mayoritas warganya merupakan petani. Penghasilan yang didapatkan pun tidak terlalu besar. Hingga tingkat ekonomi warga di daerah ini masuk dalam ekonomi menengah ke bawah. Perhatian serta kepedulian yang diberikan kepada warga terutama pada saat bencana banjir yang melanda desa mereka beberapa waktu lalu oleh relawan Seci kantor penghubung Tangerang berupa pemberian paket banjir, mampu meringankan beban warga yang menjadi korban banjir. Melalui kegiatan inilah, Idah, wanita berusia 37 tahun, mengenal Seci. Idah merupakan ibu rumah tangga yang memiliki 3 orang anak. Sahabudin merupakan anak kedua Idah yang biasa dipanggil Abudin. Sekilas tidak ada yang berbeda ketika melihat Abudin bermain dengan teman-teman sebayanya. Namun perbedaan pun terlihat ketika Abudin berjalan. Ya, Abudin tidak dapat berjalan normal seperti anak-anak lainnya. Iya, ke dokter. Katanya biayanya besar, tadinya mau dilaser katanya. Kalau punya duit 5 juta tuh baru katanya. Terus waktu itu karena nggak punya duit. Terus di lasernya kan belum tahu gimana gitu. Jadi ada ketakutan juga gitu. Terus biayanya juga gitu. Dibawa kemana-mana udah di tukang itu tuh, tukang pijat gitu supaya lurus. Tapi begitu aja nggak bisa katanya. Masalahnya hancur. Tiap hari kadang malam, kadang-kadang kalau tidur lihat kakinya. Abudin memiliki kekurangan pada kakinya dan mengharuskan Abudin menggunakan dengkulnya untuk berjalan. Namun dengan kondisi seperti ini, Abudin tetap bersemangat menjalani hari-harinya. Dan Abudin memiliki cita-cita sebagai seorang kiai. Untuk relawan suci karena dikasih tongkat. Melihat kondisi ini, relawan Seci kantor penghubung Tangerang memberikan bantuan berupa sarung tangan dan alas yang digunakan untuk melindungi dengkul Abudin pada saat dia berjalan. Tingginya bisa apa enggak? Dan relawan pun juga memberikan tongkat untuk membantu Abudin berjalan tanpa harus menggunakan tangan untuk menyangga tubuhnya. Ukur kakinya aja, ukur kakinya. Dan hari ini ke sini saya mengantarkan tongkat untuk Abidin sama kaos kaki Abudin ya. Abudin tuh kaos kaki dia supaya dia ke sekolah lebih leluas. Sementara ini kita lihat dia jalan kan kita nggak tega juga. Jadi untuk ada apa ini kan lebih semangat, semoga semangat dia untuk sekolahnya ya Abidin ya. Ini yang apa? Iya, yang gerak, ini yang gerak. Coba gerakin, Din, belajar. Ininya angkat. Tongkat yang diberikan oleh relawan Seci ternyata tidak sesuai dengan tinggi badan Abudin. Namun pada saat itu juga, relawan memperbaikinya dengan mendatangi tukang las yang tidak jauh dari tempat tinggal Abudin. Dengan cara menggendong Abudin, relawan menuju tukang las tersebut. Setelah diperbaiki untuk pertama kalinya, dengan cara perlahan-lahan Abudin belajar berjalan, menggunakan tongkat tanpa harus menggunakan kedua tangannya. Ya, langkah lagi. Nah, 1. Nah, langkah lagi. Ya, hebat.
diperhatiin ya, seperti Ibu Ida yang orangnya ya kecil gitu, orang kecil, masyarakat kecil gitu. Ya bisa diperhatiin gitu sebesar ini gitu. Makasih. Bersumbangsi terhadap sesama, melakukan dengan tindakan nyata, memberikan kebahagiaan dengan apa yang dilakukan dapat menjadi sebuah jalinan jodoh yang baik. Meli Puspita, Doni Hidayat, Dai TV, Tangerang, Banten. Tidak hanya memberikan bantuan, relawan Suci juga mengajak penerima bantuan untuk kembali berkontribusi dengan cara melakukan kegiatan daur ulang di Posko Daur Ulang Bogor, Jawa Barat. Pekerjaan memilah sampah serta barang bekas menjadi lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Dengan demikian barang-barang yang sudah terkumpul bisa dimanfaatkan kembali serta dapat membantu orang lain yang membutuhkan. Liputannya berikut ini. Rajutan cinta kasih yang diberikan relawan Suci kepada para penerima bantuan tidak akan pernah berhenti. Gathering dengan para penerima bantuan secara rutin terus diadakan. Mengusung tema yang berbeda setiap kegiatan, gathering kali ini relawan Suci Bogor menyiapkan tema pelestarian lingkungan. Dengan selipan topik kecil mengenai bakti seorang anak kepada orang tua. Hari ini kita lebih memfokuskan ke pelestarian lingkungan. Lalu kita juga selipin tadi ada acara yang anak berbakti sama orang tua ya. Yang Master bilang pekerjaan yang nggak boleh ditunda itu adalah berbakti sama orang tua dan berbuat kebajikan itu. Jadi setiap kali saya selipin Master punya kata-kata perenungan. Jadi mereka akan pulang akan ingat, oh hari ini saya temanya ini gitu. Berkaitan dengan tema pelestarian lingkungan yang diangkat, kegiatan daur ulang menjadi acara pembuka kegiatan gathering. Para penerima bantuan bekerja sama memilah dan merapihkan botol-botol plastik agar siap untuk didaur ulang. Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai pelestarian lingkungan. Kegiatan ini juga menyelipkan sharing singkat dari para anak asuh mengenai kasih sayang seorang ibu. Adalah Suci, gadis kecil berumur 3 tahun, merupakan salah satu pasien kasus yang menerima bantuan rutin dari Yayasan Buddha Suci. Kanker yang ditemukan pada sel darah putihnya harus membuat Suci menjalankan 23 kali kemoterapi di usia yang sangat dini. Kemajuan pada kondisi kesehatan Suci mulai terlihat ketika Suci menerima bantuan berupa susu dari Yayasan Buddha Suci. Rasa terima kasih Santi, ibu dari Suci, digambarkan dengan harapannya yang besar, agar semakin banyak yayasan-yayasan di luar sana yang dapat turut menyebarkan cinta kasih universal tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Ucapin terima kasih banyak untuk para relawan Buddha Suci, terutama pendirinya walaupun nggak bisa bertatap muka, Master Cingyan ya, yang ada di Taiwan ya. Ya, dan saya juga salut, mudah-mudahan sih yayasan-yayasan DKI bisa mencontoh. Saya pernah datang ke salah satu yayasan di DKI untuk pengajuan, kita udah bawa anak, udah dibawa, ditolak suruh pulang karena saya bukan warga DKI gitu. Jadi saya mudah-mudahan sih yayasan di luar sana bisa mencontoh Buddha Suci yang tidak membedakan agama, tidak membedakan suku, tidak membedakan kota gitu aja. Manfaat yang didapatkan dari kegiatan gathering penerima bantuan Suci dirasakan sangat besar bagi para relawan yang turut serta membantu berjalannya kegiatan ini. Harapan saya semoga relawan yang ada di Kota Bogor ini bisa bersatu ya dan bisa memaksimalkan acara ini dan sama-sama belajar dari Kanenpu. Kita belajar apa mereka bisa bertahan hidup, kita yang sekarang ini masih berasa berkurang, tapi kita harus mensyukuri hidup kita. Karena kepribadian mulia yang sejati adalah bersumbangsih tanpa pamrih, dan pada saat yang sama juga merasa bersyukur. Ellen Sutandar, Helen Yulianti, Dai TV, Bogor. Dengan praktik nyata, maka anak-anak dapat belajar dengan cepat. Inilah yang dilakukan anak-anak kelas Budi Pekerti Medan. Dengan terjun langsung menghibur orang tua yang tinggal di panti jompo, maka diharapkan anak-anak dapat belajar untuk menyayangi orang tua. Kelas Budi Pekerti yang diadakan Yayasan Buddha Suci
memberikan pendidikan berdasarkan budaya humanis, serta menanamkan rasa kepedulian terhadap sesama yang dimulai sejak dini. Kegiatan yang diberikan kepada peserta kelas budi pekerti tidak hanya sebatas belajar di dalam kelas saja, melainkan para peserta juga diajak untuk bersumbangsi terhadap sesama secara nyata. Salah satunya kegiatan kunjungan kasih mengunjungi opa dan oma di Panti Jompo Taman Bodi Asri, Binjai, Medan, yang dilakukan oleh anak-anak kelas budi pekerti Kantor Penghubung Seci Medan. Serangkaian acara diberikan oleh para peserta kelas budi pekerti untuk menghibur opa dan oma. Tidak lupa pula memberikan pertunjukan bahasa isyarat tangan sebagai budaya humanis Seci serta bernyanyi bersama dengan opa dan oma. Kegiatan kunjungan kasih ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta kasih para bodhisattva cilik, bisa berbudi pekerti benar dan menghargai sesama. Sekian program Da Inspirasi. Dengan terus berbuat kebajikan dan kebaikan, maka kehidupan masyarakat yang damai dan tentram akan terwujud. Sampai jumpa.